Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin penting dari materi yang saya rangkum dalam bentuk PowerPoint. Sebelum saya menjelaskan beberapa materi tersebut, saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frisilia Tesalonika. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan atau program studi manajemen. Saya dari Universitas Negeri Manado. Kita masuk dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu apa itu revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru di mana teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Revolusi industri keempat dengan munculnya terobosan teknologi, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things atau dalam singkatan IoT, pencetakan 3D, dan otonom. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu perkembangan revolusi industri yang pertama hingga yang keempat. Pada masanya, di mana belum terjadi revolusi industri pertama hingga keempat, manusia membuat barang dan jasa hanya dengan menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, air, dan angin. Semuanya memiliki keterbatasan baik dalam jumlah yang dapat diproduksi, kecepatan produksi maupun efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya, yaitu teknologi pendukung revolusi industri keempat. Terdapat beberapa jenis teknologi pendukung revolusi industri keempat. Salah satunya robot otonom, integrasi sistem simulasi, dan beberapa yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang revolusi industri keempat. Kebutuhan manusia banyak menerapkan internet dan dunia digital sebagai interaksi dan transaksi. Misalnya pada bidang sharing, yang paling digemari anak muda sekarang yaitu Netflix, yaitu untuk menonton atau melakukan aktivitas hiburan. Dalam bidang edukasi, ada Canvas Network, Invesity, dan dalam bidang cloud collaboration, terdapat Google Drive dan Microsoft Official. Dan yang sedang tren yaitu e-commerce, seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan profesi di era revolusi industri keempat. Terdapat sejumlah profesi yang menjanjikan. Yang pertama yaitu data scientist, yang bertugas menganalisis data perusahaan. Kedua, koordinator robot, bertugas mengawasi. Yang ketiga, arsitek jasa IoT atau IT, bertugas membuat desain sistem di perusahaan. Dan yang keempat, programmer atau insinyur komputer, bertugas membuat tampilan atau antarmuka untuk produk digital seperti website. Yang kelima, ahli keamanan siber atau cyber security, yang jangkauan tugasnya luas sehingga bisa dipecah ke dalam banyak spesialis. Dan yang terakhir, ahli pemasaran digital atau digital marketing. Sesuai namanya, maka jangkauan tugasnya juga sangat-sangat luas, sehingga bisa diperinci ke dalam banyak spesialis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-7. Persiapan menghadapi revolusi industri keempat. Teknologi terlibat dalam proses pengaplikasian sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.
Ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah transformasi digital di industri yang keempat. Banyak dampak dan peluang pekerjaan. Ini memiliki beberapa layanan. Salah satunya adalah Career Hub yang dapat memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan dari seluruh Indonesia. Transformasi digital berlangsung dengan era industri keempat, membawa banyak dampak bagi perekonomian Indonesia. Meskipun industri keempat menghilangkan banyak pekerjaan, namun di saat bersamaan juga menghadirkan banyak pekerjaan baru seperti spesialis media dan konten-konten kreator dan lain sebagainya. Itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan atau poin-poin penting yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Mohon memakluminya. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.